karena kiai itu dinilai orang yang sangat berilmu, yang memiliki akhlak mulia dan orang-orang yang yang berbeda lah dibanding umumnya awam, apalagi di mata santri, maka lalu kemudian ada upaya ikhtiar untuk bisa juga mendapatkan keberkahan yang diterima oleh kiai atau keberkahan yang dimiliki pesantren. Nah, santri itu ingin ikut berkontribusi dalam ro'an itu karena dia ingin mendapatkan keberkahan. Itu satu. Jadi itu pengertiannya. Yang kedua, dalam tradisi pesantren, ro'an kerja bakti itu penuh dengan edukasi. Bukan eksploitasi, karena ini tergantung mau lihat kacamata mana gitu. Orang lain melihatnya yang tidak memahami dunia pesantren mengatakan, wah ini eksploitasi ini. Apalagi terhadap siswa yang di bawah umur misalnya, ini mempekerjakan. Ada mungkin nggak sih Pak, semacam di moratorium khusus di tempat kejadian itu aja Pak? Pernah ada? Saya tidak tahu persis, karena tadi keragaman pesantren itu macam-macam. Ada pesantren-pesantren tertentu yang ada semacam akad. Sudah hadir bersama kita Bapak Lukman Hakim Saifuddin, mantan Menteri Agama yang sekarang juga lagi fokus dengan gerakan Nurani Bangsa ya Pak? Ya, betul. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Meski belakangan jarang muncul, terus beberapa bulan ini muncul, kelihatannya sehat sekali. Alhamdulillah. Mungkin berkat doa Ibu dan Bapak. Aduh Ibu kita bilang anak aja deh Pak, anak-anak fans soalnya fans sama Pak Lukman. Selain aktif di gerakan Nurani Bangsa nih, Pak Kiai ini juga masih suka touring ya Pak ya? Ya, itu salah satu kenikmatan tersendiri. Widih, terjauh kemana tuh Pak, terjauh? Sabang, Aceh. Serius? Oh iya dong. Wah, Kemarin kira-kira Terakhir kemana? Terakhir itu ke Sabang. Ya, touring yang jauh ya. luar biasa Pak. Jadi Sensasinya luar biasa itu. walaupun udah nggak aktif, sekarang punya keaktifan yang lebih seru ya Pak ya, menikmati hari tua. Pak, kita hari ini mau apa ya? Mau temu kangen, mau ngobrol-ngobrol juga banyak hal lah. Pak Lukman kan ya, apa ya? Seperti yang kita tahu, nggak cuma di satu bidang doang gitu ya. Pak Lukman pernah di Kementerian Agama gitu. Sekarang juga lagi aktif di gerakan Nurani Bangsa yang seperti saya bilang tadi gitu. Ya. Kita mau mulai obrolan dengan apa nih Bang Ahmad? Yang lagi ramai saat ini nih, nah, soal insiden yang terjadi di pesantren Al-Khazini ya, di Sidoarjo. Ya. Gimana kali ya? Ya pasti Pak Lukman denger lah ya, sedih banget ya Pak ya, karena data terakhir itu 63 santri ya menyatakan meninggal gitu Pak kan. Dan kita tahu sebenarnya apa ya Pak, mungkin Pak Lukman juga besar di lingkungan pesantren gitu kan. Mungkin bisa cerita sendiri sebenarnya di dunia pesantren itu tata kelolanya seperti apa sih Pak? Termasuk soal bangunan yang dihuni-huni para santri itu Pak. Apakah cukup apa ya? Karena kan kalau kita lihat sekarang jumlah kualitas pesantren itu banyak Pak. Tapi apakah itu berkualitas itu? Nah itu yang nggak tahu tuh Pak, gimana Pak? Nah kalau aku yang dapat info tuh ada 42.000 sekarang. Gila banyak banget. Yang terdaftar. Terdaftar. Gimana tuh Pak? Ya, tentu pertama saya ingin menyampaikan dalam kesempatan bincang liputan 6 saat ini adalah rasa empati dan simpati saya khususnya kepada keluarga besar pesantren Al-Khazini dan tentu beserta seluruh santri, para waris santri dan semua pemangku kepentingan pesantren itu yang sedang menghadapi musibah ini ya. Jadi saya ingin mengawali pertanyaan tadi itu dengan kembali menyegarkan ingatan kita bersama bahwa pesantren ini adalah suatu institusi lembaga pendidikan yang telah ada jauh sebelum Indonesia itu sendiri lahir gitu. Dan pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan semata, dia juga lembaga dakwah, dia juga lembaga pengembangan masyarakat. Gitu. Jadi memang punya pengaruh yang sangat luas di tengah-tengah masyarakatnya. Nah, karenanya pemerintah lalu kemudian merasa perlu merekognisi, mengakui sekaligus mengapresiasi, memberikan penghargaan kepada pesantren ini karena kontribusinya yang sangat besar. Terbukti dengan adanya Hari Santri, misalnya dengan adanya undang-undang khusus tentang pesantren,
dan banyak hal-hal lain gitu. Nah, jadi itu pesantren dalam konteks Indonesia gitu yang punya dampak sangat positif dalam kehidupan kita bersama, berbangsa, bernegara. Nah, kasus kejadian kemarin itu memang sesuatu yang dalam pandangan saya ini musibah, kecelakaan. Kecelakaan itu adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh pihak manapun. Accident gitu ya, kalau kita di jalan gitu ya. Memang ada korban, ada yang ditabrak, ada yang menabrak misalnya di jalan. Tapi semua pihak merasa tidak menghendaki itu terjadi, kecelakaan gitu. Tentu sebuah peristiwa itu ada yang bersalah, dan seterusnya kalau tapi semua hal itu sama sekali tidak dikehendaki gitu. Nah, itulah kecelakaan. Jadi saya memaknai peristiwa yang terjadi di Al-Khazini, robohnya bangunan di pesantren lalu kemudian mengakibatkan korban jiwa puluhan itu dan belasan lain yang luka, itu adalah musibah kecelakaan yang tentu harus diambil pelajaran dari situ gitu. Harus ada introspeksi, harus selalu kemudian menimbulkan mawas diri dan evaluasi kita. Dan itu kita itu maksudnya ya semua kita, tidak hanya kalangan santri, dunia pesantren, tapi juga semua kita termasuk pemerintah dan negara ini gitu. Jadi poinnya adalah harus ada hikmah yang bisa kita ambil, dan ini hikmahnya sangat besar peristiwa yang kemarin itu. Jadi jangan hanya memaknai musibah itu dari sisinya yang negatif, yang menyedihkan, yang korban jiwa sekian dan seterusnya dan seterusnya. Tapi itu juga banyak sisi-sisi positif dari musibah itu, karena ujian, cobaan itu adalah sesuatu medium cara untuk bagaimana kita bisa naik kelas kan gitu. Nah, untuk bisa naik kelas maka mari kita lihat juga dari sisinya yang positif, membuat kita lalu kemudian bisa lebih berbenah diri, lebih mawas diri dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Pak, tapi dalam perjalanannya perkembangan pesantren mungkin zaman Pak Lukman dulu dengan sekarang kan pasti ada perbedaannya. Yeah. Kalau di tengah zamannya seperti sekarang ini, menurut Bapak apa yang perlu diperbarui atau apa sih yang perlu ada perubahan-perubahan dari tata kelola pesantren ini yang mungkin sebenarnya itu penting tapi masih kurang terpikirkan gitu, masih diabaikan gitu Pak? Iya. Jadi pesantren itu memang sangat beragam ya, jenisnya, ragamnya, macamnya itu berbeda-beda. Nah, kurikulumnya yang diajarkan dan segala sesuatu yang terkait dalam pesantren itu. Tapi di antara beragamnya pesantren, khusus terkait dengan pembangunan sarana prasarana, pendirian bangunan-bangunan yang ada di lingkungan pesantren, kurang lebihnya sama lah. Jadi mereka umumnya melakukan secara swadaya, itu ya, karena nggak ada pesantren pemerintah itu, pesantren negara nggak ada, beda dengan sekolah gitu kan. Pesantren semuanya masyarakat, itu swadaya masyarakat. Nah, cara mereka membangun bangunan yang ada di lingkungan pesantren memang beragam-ragam. Ada yang betul-betul memenuhi SOP bagaimana lazimnya atau seharusnya sebuah bangunan itu didirikan sejak tahap perencanaannya, lalu pengorganisasiannya, pelaksanaannya, sampai pemantauannya, sampai monitoringnya, itu betul-betul mengikuti SOP sebagaimana mestinya. Kalau mau mendirikan suatu bangunan. Tapi juga tidak sedikit ada pesantren-pesantren yang ya karena ketidaktahuan, karena keterbatasan pimpinannya atau orang-orang yang berada di sana, lalu kemudian tidak mengikuti ketentuan itu sebagaimana mestinya, sehingga lalu kemudian menimbulkan persoalan-persoalan. Jadi saya pikir benar kejadian kemarin itu membuat kita semua harus sadar diri, berintrospeksi bagaimana tata kelola pendirian bangunan di lingkungan pesantren itu harus lebih diperbaiki pada semua tahapannya, pada saat perencanaannya, ketika mau mendesain bangunan,
arsitekturnya seperti apa, lalu bahan-bahan yang mau digunakan seperti apa, daya tahannya bagaimana, pengorganisasiannya itu bagaimana, pelaksanaannya sampai pemantauan. Saya pikir ini bagian yang penting dan yang tidak kalah pentingnya menurut hemat saya, di tiap tahapan itu perlu ada mitigasi. Mitigasi itu adalah antisipasi kita bila terjadi hal-hal yang tidak kita kehendaki. Itu pada setiap tahapannya, sehingga lalu kemudian dengan adanya mitigasi itu semua pihak lalu kemudian lebih waspada kalau ada kejadian-kejadian yang tidak dikehendaki itu. Jadi saya pikir itu bagian dari kita untuk memperbaiki tata kelola. Nah, kalau yang terjadi saat ini Pak Kiai, jadi bagaimana sempat mendapatkan kritik gitu di media sosial bahwa sampai jumlah korban itu jumlah puluhan, belum ada satupun dari wali santri ini yang menyatakan tuntutan hukum. Nah, bahkan sebagian mereka mengembalikan santunan yang diberikan oleh pihak pesantren dengan alasan bahwa berharap berkah kiai, berharap juga mungkin takut kualat dengan kiai karena menuntut kiai dan pihak pesantren. Nah, kalau Kiai Lukman ini melihatnya seperti apa tradisi pesantren seperti ini? Bahkan mereka saking pesantren ini mempunyai otonomi yang kuat gitu. Bahkan untuk hal itu pun itu sehingga menimbulkan kritik yang tajam gitu di masyarakat. Nah, bagaimana kalau Pak Kiai lihat? Kalau saya justru bersyukur dengan tidak adanya tuntutan seperti itu. Jadi kan begini, kalau ada tuntutan artinya kan ada pihak-pihak yang ingin membawanya ke proses hukum. Proses hukum itu disediakan ketika para pihak yang berselisih, bersengketa, berkonflik, itu tidak bisa menyelesaikannya secara mereka sendiri, secara damai. Itu. Sehingga lalu kemudian hukumlah yang menyelesaikan itu. Itu. Nah, tapi kalau para pihak, masyarakat itu sendiri sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, tidak perlu dibawa ke proses hukum, itu lebih baik. Gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi kalau tadi dikatakan ada kritik kenapa tidak ada yang memprotes atau membawa ke proses hukum, buat saya malah justru sebaliknya, kenapa harus dikritik, justru itu harus disyukuri gitu. Karena hukum itu adalah cara terakhir ketika di antara kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri gitu. Lalu memerlukan lembaga peradilan untuk menyelesaikan persoalan kita, kan gitu. Nah, jadi dalam kasus ini sebenarnya kalau saya mensyukuri itu. Nah, satu, yang kedua memang dunia pesantren punya cara pandangnya tersendiri ketika menyelesaikan, menyikapi konflik-konflik peristiwa seperti ini. Ya ibarat seperti tadi saya analogikan kecelakaan di lalu lintas di jalan itu, senggolan, tabrakan atau apa gitu. Kalau para pihak bisa selesai damai istilahnya di antara mereka, nggak perlu ada polisi, nggak perlu dibawa ke pengadilan, itu mereka sudah bisa selesaikan. Yang menabrak merasa minta maaf, ini yang ditabrak ya sudahlah, saya bisa memahami ini accident, kecelakaan yang nggak dikehendaki semua pihak, ya sudah saya selesai. Dan memang ini kultur keikhlasan, kepasrahan ini sudah menjadi bagian dari tradisi pesantren. Iya. Jadi itulah kenapa, karena agama kan memang mengajarkan hal-hal seperti itu ya. Memberi itu lebih baik daripada menuntut. Itu ajaran semua agama. Pak, tapi pandangan lain gitu mungkin ya Pak. Kalau misalnya tidak ada proses hukum gitu Pak, mungkin nggak nanti akan ada semacam tidak ada efek jerah gitu Pak? Atau mungkin artinya ya seseorang itu ya mungkin pada dasarnya dia pengen memproses hukum, tapi karena kayak tadi Lukman cerita ya soal otonomi itu. Ada kultur otonomi yang kuat dalam tradisi. Iya, rasa hormat, rasa terima kasih dan segala macam. Tapi bukankah dan apalagi ini kan ada korban ya Pak ya, ada yang meninggal itu, bukankah menjadi penting gitu Pak ya sebuah proses hukum itu dalam arti ke depan ini menjadi pelajaran yang benar-benar harus diperhitungkan setiap, nggak cuma pesantren sih sebenarnya Pak, semua bangunan. Ya, menurut hemat saya tanpa dibawa ke proses hukum, maksudnya ke lembaga peradilan,
kejadian kemarin itu, pesantren Al-Khazini itu pukulan yang luar biasa. Pelajaran maksud saya ya. Menjadi pelajaran yang luar biasa bagi semua kita. Khususnya dunia pesantren. Pesantren jangankan yang terlibat. Pesantren Al-Khazini itu. Pesantren-pesantren lain itu juga mereka melakukan introspeksi. Mereka lalu kemudian, aduh seandainya itu terjadi pada pesantren saya. Itu saja sudah merupakan sesuatu yang hikmah tersendiri gitu. Dan tentu yang lain-lain gitu ya. Semua pihak. Menurut hemat saya pemerintah, negara juga itu hikmah tersendiri, pelajaran tersendiri. Kenapa kok selama ini kita nggak aware ya? Pemerintah misalnya tidak melakukan kontrol, pengawasan, bagaimana konstruksi bangunan-bangunan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan kita. Ini tidak hanya pesantren, lembaga pendidikan keagamaan kan banyak juga gitu. Yang itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab negara. Jadi poin saya adalah betul, saya setuju harus ada tanggung jawab pihak-pihak yang lalu kemudian karena kelalaiannya itu lalu kemudian menimbulkan kerugian pihak lain, apalagi korban jiwa. Itu harus dimintai pertanggungjawabannya. Tapi pertanggungjawaban itu kan beda-beda jenisnya. Yang paling ujung adalah ketika korban atau yang merasa dirugikan menuntut tuntutan itu. Tapi kalau yang dirugikan dalam tanda kutip itu lalu kemudian bisa mengikhlaskan, itu kan yang terbaik. Saya melihatnya begitu gitu. Anda bisa bayangkan permasalahan di antara kita itu banyak sekali. Hubungan suami istri itu masalahnya banyak sekali. Kalau semua orang, hubungan suami istri saling menuntut dan semuanya minta diproses hukum. Penjara penuh, Pak. Jadi itu perspektif agama itu begitu gitu. Kalau bisa diselesaikan sendiri itu ideal. Nah, karena ada masalah ini, kalau kita di pesantren kali ya. Oh ya, Pak Lukman ini juga anak pesantren. Junior beliau. Jadi kalau di pesantren itu istilah ro'an. Ro'an itu kayak semacam kerja bakti gitu ya. Kayak, bahkan aku tuh dulu pernah sampai nyuci mobil kiai gitu kan, nyapu halaman, lalu gotong royong, bangun posko, ibaratnya ngaduk semen, bantu tukang gitu. Nah, akhirnya karena insiden ini, Kiai Lukman, ini orang pada tahu seperti itu bahwa santri itu bantuin ngecor, santri bantu kiai, lalu santri bantu membangun posko dan lain-lain. Nah, karena ini akhirnya banyak di luar bahkan sampai ke beberapa tokoh bilang supaya budaya dan tradisi ro'an ini dihapus gitu dari pesantren. Nah, kalau Kiai sendiri seperti apa? Ini menarik nih pertanyaan. Jadi gini ya, langsung dari anak pesantren nih. Ro'an itu istilah tersendiri di dunia pesantren yang tadi penjelasannya seperti tadi itu. Jadi kerja bakti lah. Santri-santri diminta untuk melakukan pekerjaan tertentu secara bersama-sama gitu ya. Kerja bakti istilah kita, ro'an. Ro'an itu istilah sebenarnya awal mulanya dari kata tabarrukan. Tabarrukan itu adalah upaya, ikhtiar, usaha untuk bisa mendapatkan berkah, keberkahan. Keberkahan itu semuanya datang dari Tuhan, dari Allah itu. Nah, dia berkah Allah itu turun ke orang-orang tertentu. Karena kiai itu dinilai orang yang sangat berilmu, yang memiliki akhlak mulia dan orang-orang yang yang berbeda lah dibanding umumnya awam, apalagi di mata santri. Maka lalu kemudian ada upaya ikhtiar untuk bisa juga mendapatkan keberkahan yang diterima oleh kiai. Atau keberkahan yang dimiliki pesantren. Nah, karena bangunan-bangunan yang mau didirikan itu bangunan-bangunan yang misalnya untuk kelas, untuk asrama santri, untuk hal-hal yang selalu mendatangkan kemaslahatan, jadi sesuatu yang mengandung manfaat, yang manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang, maka tentu ini pasti ada keberkahan pada bangunan-bangunan ini. Karena sesuatu yang maslahat, sesuatu yang mendatangkan kebaikan, kebermanfaatan dan manfaatnya itu bisa dirasakan banyak orang, itu pasti ada keberkahan di situ. Maka orang jangankan disuruh, tidak disuruh pun santri itu ingin ikut berkontribusi dalam
roan itu karena dia ingin mendapatkan keberkahan. Itu satu. Jadi itu pengertiannya. Yang kedua, dalam tradisi pesantren, roan kerja bakti itu penuh dengan edukasi. Bukan eksploitasi, karena ini tergantung mau lihat kacamata mana gitu. Orang lain melihatnya yang tidak memahami dunia pesantren mengatakan, wah ini eksploitasi ini. Apalagi terhadap siswa yang di bawah umur misalnya ini mempekerjakan. Tapi begini, edukasinya itu lalu kemudian pertama secara fisik saja dengan kerja bakti, angkut pasir atau bawa bata atau apapun pekerjaan fisik itu bagian dari olahraga. Karena santri itu kan umumnya kan belajar terus, baca kitab, gerak itu jarang di pesantren. Maka dengan roan itu bagian dari olahraga. Itu saja sudah positif. Belum lagi nanti pemaknaannya bahwa mereka melakukan itu untuk orang lain. Tidak hanya untuk dirinya sendiri. Bangunan itu kan pasti dimanfaatkan oleh banyak pihak. Itu juga melatih kepedulian sosial. Itu. Lalu belum lagi kerjasama di antar, itu kan kerja bersama-sama itu kan pasti ada yang mengkomando, ada yang mengini, itu kan pasti latihan kepemimpinan di situ di antara mereka, latihan kerjasama di antara mereka, latihan komunikasi, bagaimana di tengah-tengah kemajemukan. Mereka kan santri berasal dari daerah-daerah yang berbeda dengan adat istiadat, nilai budaya yang nggak sama, tapi harus berada dalam satu tim kerjasama. Jadi banyak sisi edukasi dari roan itu gitu. Nah, oleh karenanya saya sangat tidak setuju kalau ada larangan terhadap itu. Itu nilai edukasinya sangat tinggi. Nah, kalau lalu kemudian itu lalu kemudian langsung maupun tidak langsung bisa menimbulkan negatif, maka ya ekses negatifnya itu yang harus dihilangkan, bukan roannya, kebiasaan kerja bakti yang sangat positif itu yang harus dihilangkan. Nah kalau Pak Kiai sendiri lu roannya ngapain? Oh iya, ngaduk semen, sempat ngaduk semen. Iya, enggak. Dulu kan gontor itu masih itu ya Kiai ya, masih sederhana banget, nggak kayak sekarang. Iya. Kita hanya diminta berbaris panjang, lalu batu bata misalnya secara menerima dari teman kita estafet gitu, atau kadang-kadang pasir gitu, ember berisi pasir atau ember berisi semen. Jadi begitu itu kita itu waktu itu ya usia anak-anak kita merasa bersyukur bisa ikut berkontribusi, apalagi sekarang. Kalau saya ke pondok saya di Gontor gitu ya, kalau saya lihat, itu ketika bangunan itu, aduh kita bersyukur banget, senang sekali. Saya ikut loh, yang ada semen saya. Batu batanya itu di situ ada, itu luar biasa, itu rasa syukur yang. Jadi itu maknanya sangat positif menurut saya, roan itu. Jadi sekali lagi, jangan roannya yang dihilangkan, tapi kalau ada ekses negatif, ya ekses negatifnya itu yang dihilangkan. Gitu. Dan kayak tadi Pak Lukman juga bilang itu sudut pandang orang yang melihat itu, karena bagi anak-anak di lingkungan pesantren dan santri justru itu kayak Pak Lukman jadi memorial yang tersendiri ketika dan itu juga bagian dari refreshing, jangan lupa. Itu kan nggak setiap hari orang roan, santri roan, bahkan nggak setiap bulan. Bangunan itu kan hanya temporer aja. Kan membangun bangunan itu mungkin setahun juga belum tentu setahun sekali gitu kan. Tapi itu menjadi refreshing karena itu aktivitas yang berbeda dari rutinitas. Sesuatu yang keluar dari rutinitas itu kan refreshing pada dasarnya. Dan di sana tuh sebenarnya anak-anak happy aja. Oh happy aja. Kalau di luar disuruh bantu angkat pasir udah ngomel-ngomel sama anaknya ya Pak. Oke, Pak Lukman, kita masih bicara soal pesantren, tapi mungkin kita terlepas dari insiden dari pondok pesantren Al-Khwarizmi ini Pak ya. Jauh sebelum kasus ini gitu Pak ya, pesantren ini juga beberapa kali kan pernah disorot juga ya Pak Lukman ya. Namanya terkait Pak, kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Walaupun sebenarnya memang dalam beberapa kasus itu yang ditemukan adalah pesantren-pesantren ilegal. Tapi kan ini secara tidak langsung tetap aja membuat citra pesantren pada umumnya menjadi tidak baik. Nah, Pak Lukman sendiri itu tadi jadi kepikiran Lukman tadi bilang apakah tanda rasa hormat dan segala macam. Nah, ini seperti ini gimana nih Pak? Apakah prinsip sami'na wa ata'na gitu yang
yang dipegang oleh orang yang salah gitu. Pak Kiai. Nah, terkadang kan itu seperti itu. Ya, memang pesantren itu begini. Itulah kenapa ada undang-undang tentang pesantren. Tahun 2019 itu ya. Itu zaman Ya, di era ketika saya masih mendapatkan amanah menjabat sebagai Menteri Agama. Kenapa ada perlu undang-undang tentang pesantren? Sebenarnya maksudnya antara lain adalah untuk juga menjaga institusi pesantren ini yang tidak hanya sebagai lembaga pendidikan tapi juga lembaga dakwah, juga lembaga pengembangan masyarakat, dia tidak terkontaminasi atau tidak tercemari dengan institusi-institusi lain atau lembaga-lembaga lain yang sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai pesantren, tapi menamakan dirinya pesantren. Jadi itulah kenapa dalam undang-undang pesantren itu ada arkanul ma'had, rukun-rukun pesantren. Jadi sebuah lembaga pendidikan keislaman, dia hanya boleh dikatakan pesantren kalau dia memenuhi minimal 5 rukun, ada 5 misalnya. Ada kiainya yang menetap di situ gitu. Ada santrinya tentu yang belajar di situ, ada kitab yang diajarkan. Ini penting nih, ada kitab. Karena keilmuan dalam pesantren itu kan berdasarkan sanad, urutan yang mengajarkan guru itu dia dulu belajar dari mana, gurunya lagi belajar dari mana lagi, dari mana. Jadi ada akuntabilitas keilmuannya, juga bukunya, kitabnya itu kitab-kitab yang istilahnya muktabar, artinya yang memang diakui kebenarannya, atau ini kitab yang disaksikan nih yang tidak lazim. Jadi selain kiai, santri, kitab, juga asrama, tempat di mana santri-santri itu tinggal, dan masjid. Jadi minimal itu. Lalu kemudian ada ruhul ma'had, ada jiwa pesantren. Jadi sebuah pesantren hanya boleh dikatakan pesantren kalau dia setidak-tidaknya memiliki 7 yang menjadi jiwa, yang menjadi ruh pesantren itu. Pertama adalah keindonesiaan, misalnya cinta kepada NKRI, nasionalisme. Jadi maka kalau ada lembaga pendidikan mengaku pesantren tapi menolak NKRI, memerangi keindonesiaan, dia nggak layak disebut pesantren. Karena ruhul ma'had, jiwa pesantren itu adalah keindonesiaan. Dia bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Indonesia. Yang kedua adalah keilmuan. Ada ilmu-ilmu yang diajarkan. Tentu ilmu keagamaan maksudnya. Jadi kalau ada institusi, lembaga yang diajarkan hanya silat atau tenaga bela diri atau apa, itu sih padepokan, bukan pesantren. Misalnya begitu, jangan bawa nama pesantren kalau yang diajarkan hanya keterampilan fisik begitu aja. Keilmuan itu maksudnya ilmu keagamaan gitu. Lalu ada keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan, dan keseimbangan. Keseimbangan itu non ekstrim, ya, tidak berlebih-lebihan dan tidak melampaui batas. Semuanya berada pada wasat, ya, moderasi, moderat gitu. Jadi itu yang menjadi ruh pesantren. Maka undang-undang itu dibuat untuk lalu kemudian nama pesantren ini harus dijaga oleh kita semua. Sehingga jangan lalu kemudian tercemari atau terkontaminasi dengan sebagian kalangan yang sebenarnya tidak memenuhi kualifikasi rukun-rukun pesantren atau jiwa pesantren, tapi lalu kemudian menggunakan kata pesantren dan lalu kemudian itu berdampak buruk gitu. Ya memang pesantren itu kali ya bisa dibilang ya melekat dengan keindonesiaan gitu ya. Itu tidak bisa dipisahkan. Semua pesantren seperti itu. Karena tokoh-tokoh bangsa, bahkan resolusi jihad itu pun sangat yang memang dicetuskan oleh kiai besar di Nahdlatul Ulama itu sangat membawa keindonesiaan seperti itu. Jadi pertimbangan ya, nanti anak saya mau masukin pesantren atau enggak. Dan ingat, dalam undang-undang pesantren itu syarat pesantren adanya seorang kiai itu tidak cukup. Di situ dikatakan harus ada dewan masyayikh. Masyayikh itu adalah para orang-orang yang dituakan, orang-orang yang memiliki
wawasan keilmuan dan pengalaman yang luas, yang tinggi, yang dia menjadi bagian dari pesantren itu. Jadi sebagai penjaminan mutu kualitas pesantren itu ada pada Dewan Masyayikh gitu di setiap pesantren. Jadi kalau ada pesantren kok nggak punya Dewan Masyayikh, dia jangan dikatakan pesantren gitu. Jadi tidak cukup hanya seorang kiai karena ini kan banyak santri dan banyak aspek, tidak hanya pendidikan yang ditanamkan di pesantren, tidak hanya semata-mata ilmu keagamaan melalui pelajaran-pelajaran di dalam kelas atau melalui kitab-kitab saja. Tapi pesantren itu kan 24 jam pendidikan gitu. Jadi maka banyak aspek di situ. Maka diperlukan adanya Dewan Masyayikh tadi itu. Kumpulan dari orang-orang yang dituakan, yang memiliki kedalaman keilmuan dan keluasan wawasan dan pengalamannya dalam mengelola pesantren, sehingga itu bisa menjadi semacam penjamin mutu atau kualitas pesantren. Dan secara nasional itu ada yang disebut Majelis Masyayikh. Jadi kalau Dewan Masyayikh itu pada setiap pesantren, Majelis Masyayikh ini secara nasional. Nah, kejadian Al-Khazi ini menurut hemat saya ini juga pelajaran bagi beliau-beliau itu. Mereka-mereka yang duduk di Dewan Masyayikh harus lalu kemudian berintrospeksi diri, melakukan evaluasi, refleksi diri, bagaimana agar musibah seperti ini tidak terjadi. Dan Majelis Masyayikh juga harus, menurut hemat saya, perlu proaktif untuk lalu kemudian melakukan pembenahan tata kelola. Tidak hanya pembangunan bangunan-bangunan dalam pesantren, tapi juga kasus-kasus tindak kekerasan dan macam-macam hal-hal yang negatif tadi itu jadi harus menjadi cermatan bersama, pembenahan tata kelolanya sehingga lalu kemudian tidak terjadi, dan mitigasi yang tidak kalah pentingnya gitu yang harus dirumuskan. Nah, soal itu juga Pak, tadi soal undang-undang pesantren. Nah, kalau kita lihat kan ini kan jelang Hari Santri ya. Saya dapat kabar bahwa katanya pemerintah akan melaunching Ditjen Pesantren. Nah, ini sendiri kan Ditjen Pesantren ini kan fondasinya ini dibangun di era Pak Kiai Lukman kan waktu itu. Nah, ini bagaimana ini awalnya? Ya, itu memang usulan karena urusan kepesantrenan itu, dunia pesantren itu begitu luas spektrumnya, ruang lingkupnya, maka pada Kementerian Agama dia tidak cukup diurusi hanya oleh satu direktorat saja, seperti yang selama ini. Jadi pesantren yang jumlahnya tadi lebih dari 42.000 dengan keragaman jenis dan macamnya, itu ketika era saya kita melakukan studi, analisis yang mendalam, itu tidak cukup diurusi hanya oleh satu direktorat. Itu harus diperbesar, diurusi oleh direktorat jenderal. Itu. Jadi setingkat eselon 1 yang membawahi banyak direktorat. Kenapa? Karena memang banyaknya urusan yang harus yang harus diurusi oleh pemerintah sebagai wakil negara terhadap pesantren itu. Gitu. Karena dengan jumlah yang segitu banyak juga memang perlu aturan yang lebih, perlu lembaga yang khusus, supaya juga pengawasannya juga. Pak, tadi aku agak kelewat sedikit ya Pak, pengen tahu. Sebenarnya kalau ketika pesantren itu melakukan pelanggaran gitu Pak, termasuk kayak kemarin insiden itu, walaupun itu namanya musibah gitu ya Pak ya. Sebenarnya pernah nggak sih Pak ada yang misalnya dikasih sanksi gitu ya, bahasanya bukan hukuman, tidak boleh ada penerimaan santri dalam beberapa waktu atau seperti apa Pak? Kalau misalnya ada kejadian-kejadian tertentu yang mungkin yang cukup menyita perhatian publik. Misalnya apa kejadian? Misalnya kayak kejadian pesantren kemarin itu Pak. Apakah mungkin ada sanksi, mungkin kayak dari majelis atau dewan tadi, mungkin untuk sementara waktu di periode ini tidak terima santri dulu gitu Pak. Ada mungkin nggak sih Pak ada semacam di moratorium khusus di tempat kejadian itu aja Pak? Pernah ada? Saya tidak tahu persis, karena tadi keragaman pesantren itu macam-macam. Ada pesantren-pesantren tertentu yang ada semacam akad kontrak tertulis antara pimpinan pondok pesantren dengan wali santri, gitu, kesepakatan gitu, isinya juga macam-macam gitu. Tapi menjawab pertanyaan tadi, memang sependek pengetahuan saya tidak ada
lalu kemudian kalau ada kejadian peristiwa seperti itu, lalu kemudian ada larangan atau ada penangguhan tidak boleh menerima dari pemerintah, nggak ada. Karena kan gini, ini lembaga pendidikan swadaya tumbuh di tengah-tengah masyarakat yang ini kan antar masyarakat sebenarnya. Jadi dulu awal mula sejarah pesantren itu orang butuh lembaga pendidikan, lalu kemudian ada orang yang dinilai punya kemampuan untuk menurunkan, mentransformasikan nilai-nilai keilmuan itu. Jadi sebenarnya kebutuhannya itu dari santri yang mendatangi kiai. Itulah kenapa ada istilah pondok, karena asrama itu awal mulanya yang mendirikan adalah santri itu sendiri, karena itu kebutuhan santri. Kiai kan nggak punya asrama. Nah, karena lalu kemudian semakin banyak yang datang ke kiai, lalu kemudian santri-santri tentu melalui walinya, orang tuanya masing-masing membuatkan pondok. Itu. Nah, lalu perkembangan zaman, lalu kemudian akhirnya kiai itu merasa, wah ini saya harus ikut bertanggung jawab untuk menyediakan sarana prasarana, termasuk asrama, termasuk kelas dan sebagainya. Poin yang ingin saya katakan adalah bahwa ini perjanjian antara pimpinan pondok dengan wali santri, dengan santri itu. Maka dan itu sekarang perkembangannya ada akad, ada perjanjian tertulis seperti itu. Nah, isinya bisa dilihat karena masing-masing berbeda-beda. Karena pesantren itu kan punya otonominya sendiri. Pesantren itu otonom, itu institusi tersendiri yang memang dia ada yang berhimpun pada sebuah perhimpunan, bagian ada istilahnya robitoh, misalnya. Jadi kumpulan dari beberapa pesantren, dia bikin perhimpunan, lalu kemudian ada organisasinya. Atau dia bernaung di bawah ormas Islam, misalnya di bawah NU, di bawah Muhammadiyah, atau ormas-ormas yang lain. Jadi, tapi apapun juga, masing-masing pesantren itu sebenarnya otonom dia. Sehingga dia punya regulasi yang dibuatnya sendiri. Dalam hal ini kaitannya tadi akad kontrak dengan wali santri itu juga bermacam-macam, berbeda-beda isinya. Jadi menjawab pertanyaan tadi ya kembali, apakah pesantren itu punya akad seperti itu, perjanjian seperti itu atau tidak gitu. Tapi itu beberapa ada sih Pak, saya lihat waktu pas kasus, tapi lebih ke kasus asusila ya waktu itu. Yang pesantren yang dia sebenarnya tidak memenuhi kriteria pesantren, tapi ada pelanggaran di situ yang mana pengasuhnya melakukan tindakan amoral, dan itu akhirnya dilakukan penindakan hukum dan itu ditutup. Akhirnya seperti itu. Ya, kalau sudah menimbulkan hal-hal yang meresahkan masyarakat secara luas, atau itu bagian dari tindak pidana yang mengancam ketertiban umum, saya pikir di situ ya aparat penegak hukum harus turun tangan. Nah, soal yang tadi sempat di-spill di awal, Gerakan Nurani Bangsa, yang memang sekarang sedang di-running oleh Kiai Lukman dan sejumlah tokoh-tokoh bangsa kan. Nah, ada minggu lalu ya Kiai ya bertemu dengan Pak Presiden. Oh, sudah beberapa minggu. Bulan lalu. Nah, itu ada apa yang disampaikan Pak Presiden waktu itu? Gini, pertama saya harus meluruskan dulu, saya bukan merunning tadi istilahnya gitu. Saya hanya pelaksana saja. Gerakan Nurani Bangsa itu adalah gerakan yang terdiri dari para tokoh-tokoh, para sesepuh gitu ya. Termasuk seperti Pak Lukman sebagai saya hanya pelaksana sajalah yang ya penderek atau yang melayani para tokoh itu. Ini tokoh-tokoh seperti Pak Quraish Shihab, Romo Kardinal, ada Gusmus, Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, di sana ada Bande Kajafaro, ada Romo Magnes. Jadi memang tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh nasional, ada diketuai oleh Ibu Sinta Abdurrahman Wahid, ada Ibu Omi, Nurholis Majid, orang-orang sepuh-sepuh yang punya kepedulian tinggi terhadap perjalanan bangsa ini. Yang menurut mereka dinilai sudah mulai melupakan, mengabaikan nurani. Itulah kenapa lalu kemudian gerakan namanya adalah Gerakan Nurani Bangsa. Bagaimana mengajak seluruh komponen bangsa ini untuk kembali menggunakan nurani kita masing-masing dalam menata kehidupan bersama di tengah-tengah kemajemukan gitu. Saya itu hanya mencoba, karena beliau-beliau ini kan perlu difasilitasi. Saya fasilitator lah begitu. Nah, kemarin jadi
kami itu menyuarakan apa yang menjadi keprihatinan masyarakat sipil pada dasarnya dalam kehidupan. Tidak hanya kehidupan ekonomi, kehidupan hukum, tapi juga politik, budaya, macam-macam. Itu semua aspek kehidupan. Nah, yang kemarin itu adalah terkait dengan peristiwa yang terakhir adanya demo yang kami sebut sebagai Prahara Agustus itu. Demo tanggal 25 dan 28 Agustus. Dan sebelumnya juga ada penangkapan-penangkapan para aktivis, mahasiswa, dan banyak hal lah persoalan yang sebenarnya kita kerucutkan ke dalam 3 hal yang harus direformasi dengan baik, yaitu reformasi di bidang ekonomi, reformasi di bidang politik, dan reformasi di bidang hukum, HAM, dan hak asasi manusia, penindakan terhadap korupsi dan lain sebagainya, HANKAM. Jadi hukum, HAM, dan HANKAM itu. Nah, itu yang kami sampaikan dalam pertemuan yang hampir 3 jam bersama Bapak Presiden. Jadi Gerakan Nurani Bangsa hanya menyampaikan aspirasi yang muncul di tengah-tengah masyarakat sipil itu, gitu. Untuk lalu kemudian Bapak Presiden sebagai kepala negara bisa lalu kemudian menindaklanjuti aspirasi masyarakat sipil itu dengan kewenangan yang dimilikinya, dengan kekuasaan yang dimilikinya, agar ini lalu kemudian bisa mendapatkan perhatian yang serius. Termasuk kemarin sempat ini ya Pak ya, menjadi penjamin penangguhan penahanan. Oh, sejumlah ya. Tapi sebenarnya gerakan ini sendiri melihat situasi dalam kurun waktu kita setahun terakhir ini seperti apa Pak? Maksudnya sampai akhirnya tokoh-tokoh merasa perlu membentuk satu perkumpulan lah, saya bilang ya Pak ya, perkumpulan. Perlu turun tangan. Sesepuh ini. Ya intinya adalah tadi itu yang saya katakan, menggunakan nurani, rasa gitu. Jadi di tengah-tengah keragaman, kita ini kan masyarakat yang majemuk, beragam. Pastilah aspirasinya sangat beragam. Maka dalam menyikapi keragaman ini, khususnya mereka-mereka yang mendapatkan mandat dari rakyat itu ya, untuk mengelola keragaman ini, mari gerakan nurani gitu. Karena kami lalu kemudian mendapatkan masukan dari masyarakat sipil adanya kebijakan-kebijakan, bahkan tindakan-tindakan dari kebijakan itu yang kemudian melanggar, bertentangan, bertolak belakang dengan nurani, dengan nilai-nilai yang mestinya kita junjung bersama. Itu sebenarnya yang dirasakan oleh Gerakan Nurani Bangsa, sehingga lalu kemudian kita perlu menyuarakan itu, karena itulah yang disuarakan oleh masyarakat sipil, mahasiswa kita, aktivis kita, akademisi kita, dan hampir semua komponen yang ada di masyarakat. Ya, mudah-mudahan keberadaan tokoh-tokoh ini benar-benar bisa menjadi jembatan yang baik untuk masyarakat dengan pemerintah ya Pak ya, karena kadang-kadang kan masyarakat ini punya suara tapi bingung menyuarakan. Dan yang perlu disadari oleh semua kita, tidak hanya oleh pemerintah, penyelenggara negara, tapi juga semua kita masyarakat sipil, bahwa apa yang disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa, kalaulah itu adalah kritik, sekeras setajam apapun, itu dasarnya adalah cinta. Karena kita mencintai negara ini, kita mencintai tanah air, kita mencintai bangsa ini. Jangan sampai lalu kemudian kita berada pada posisi yang semakin terpuruk gitu. Maka kami menyuarakan itu yang basisnya adalah kecintaan kita terhadap tanah air. Jangan sampai kritik justru dibalas oleh peluru karet, oleh peluru oleh air mata seperti itu. Dan ya tadi kan Pak Lukman bilang juga jangan sampai ini kritik ini kemudian diarahkan ini ada kepentingan-kepentingan tertentu gitu ya kan Pak. Padahal tujuannya adalah menjembatani tadi gitu kan. Betul. Ini dalam waktu dekat kegiatan Gerakan Nurani Bangsa apa nih Pak? Apakah mau buat semacam apa nih? Karena kemarin tuh kan tiba-tiba bertemu. Dalam waktu dekat kita masih terus berupaya memohon, meminta, mengharapkan kepolisian kita atau aparat penegak hukum yang lain untuk khususnya bagi sejumlah mahasiswa yang masih ditahan. Jadi masih ada ribuan yang masih ditahan. Jadi mereka kita berharap betul-betul bisa dibebaskan, karena mereka sebenarnya
tidak melakukan hal-hal yang ya, jadi unjuk rasa demo yang mereka lakukan itu betul-betul karena dasar kecintaannya, kepeduliannya terhadap bangsa ini gitu. Jadi kita berharap jangan lalu kemudian dikriminalisasi, dipidana, karena yang melakukan pembakaran atau perusakan mahasiswa nggak melakukan itu gitu. Jadi itu sebenarnya yang kita terus perjuangkan. Oke, Bang Lukman masih ada yang mau ditanya nih? Kita ada banyak ilmu nih dari Pak Kiai. Saya juga manggil Pak Kiai nih. Nah, kayaknya kita udah hampir 1 jam kali ya, Pak Lukman ya. Saya merasa sih ini obrolannya berdaging banget ini ya. Apalagi kita bertepatan dengan insiden Al-Khonzi dan akan ada Hari Santri ya dan segala macam. Ya mudah-mudahan juga. Gimana Pak? Gini, kalau yang kaitannya tadi itu, jadi ini kan hikmah gitu ya, betul, peristiwa robohnya bangunan pesantren dan sebagainya. Pandangan saya pribadi, saya berharap pemerintah negara ketika menyikapi ini, maka harapan saya, dan ini harapan kalangan pesantren, adalah bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan afirmasi. Pendekatan afirmasi itu pendekatan keberpihakan terhadap pesantren. Jadi jangan pendekatannya itu intervensi. Intervensi itu kamu nggak boleh ini, nggak boleh ini, jangan begitu. Itu karena ini lembaga pendidikan yang memiliki otonominya sendiri. Keberpihakan afirmasi yang saya maksudkan adalah bagaimana memproteksi eksistensi pesantren, bagaimana memproteksi independensi pesantren, tapi juga bisa memfasilitasi negara melalui pemerintah itu memfasilitasi pesantren-pesantren. Misalnya kalau ada persyaratan IMB, jangan dipungut biaya besar-besaran atau sebagaimana umumnya, gratis kan? Justru permudah. Difasilitasi, itu maksud fasilitas. Betul IMB perlu, tapi itu tidak dipungut biaya khusus bagi pesantren, khusus bagi lembaga sosial atau lembaga pendidikan yang dimiliki masyarakat. Misalnya bentuk-bentuk fasilitasi seperti itu. Iya. Jadi gitu. Kemudahan-kemudahan itu ya, Pak, supportnya jangan kemudian diintervensi harus begini dengan aturan ketat gitu betul. Ya Pak ya. Iya. Gitu, mudah-mudahan Bang Lukman udah main belum nih pesantrennya nih sebagai alumni nih? Oh belum. Wah ini nih Pak. Ya, mudah-mudahan nanti kita berharap kejadiannya di Al-Khonzi itu adalah menjadikan kejadian terakhir ya Pak, dan mungkin juga menjadi pelajaran buat gak cuma pesantren gitu Pak, banyak banget bangunan, apalagi memang sekarang kan banyak model-model apa Pak, khususnya di bidang pendidikan yang menerapkan asrama-asrama seperti itu ya Pak. Memang itu harusnya menjadi concern dari semua pihak gitu ya. Pak Lukman sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Sehat-sehat ya Pak. Ini dalam waktu dekat mau touring kemana lagi nih? Ke timur nih kayaknya. Ada kira ke Mandalika nih. Jadi cari-cari di kamera, oh nggak ada nih Pak Lukman nih. Nanti kita kapan-kapan ngobrolnya khusus soal touringnya Pak Lukman nih, seru nih ya. Sehat-sehat Pak, mudah-mudahan bisa terus memberi kontribusi yang baik untuk bangsa lewat gerakan nurani bangsa maupun lewat hal-hal positif lainnya. Sekali lagi terima kasih Pak Lukman, sehat selalu Pak. Terima kasih.